Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan pelajaran vocab. Insyaallah untuk pertemuan kali ini kita akan belajar lebih ke bagaimana mendeskripsikan penampilan, baik penampilan luar maupun penampilan dalam seseorang ya. Ya, masuk ke bagian pertama yaitu describing appearance ya, mendeskripsikan penampilan. Nah, di sini itu untuk mendeskripsikan penampilan itu bagi jadi 4 ya di sini ya, di pelajaran kita untuk hari ini. Itu pertama itu describing beauty, menjelaskan kecantikan. Berikutnya ada size atau ukuran. Berikutnya ada hair atau rambut. Yang terakhir talking about someone appearance ya, jadi menceritakan penampilan orang lain ya. Ya, masuk ke bagian pertama. Nah, describing beauty. Ya, di sini ada 2 kriteria. Pertama itu untuk perempuan dan untuk laki-laki ya. Untuk perempuan, jika memang dia itu cantik ya, kalian bisa bilang attractive. Terus berikutnya juga bisa kalian sebut good looking buat perempuan juga ya. Terus pretty ya, cantik, menarik, dan and beautiful or gorgeous ya. Jadi bisa bilang beautiful atau gorgeous. Kalau misalkan untuk wanita yang dia itu sangat cantik, kalau misalkan benar-benar cantik bilangnya gorgeous gitu ya, atau beautiful. Nah, untuk pria itu bisa kalian bilang attractive, good looking ya, ganteng, handsome, dan kalau misalkan ganteng banget ya bisa kalian bilang very good looking atau gorgeous juga ya. Nah, jadi kurang lebih tidak ada perbedaan di sini ya, hampir sama semua. Mungkin ada beberapa aja yang beautiful sama handsome ya di sini ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian sering mendengarkan film maupun drama dalam bahasa Inggris, itu ada tambahan, mereka itu sekarang sering ada kata yang namanya cute ya, untuk mendeskripsikan kalau misalkan si perempuan itu atau misalkan si cowok itu menarik ya. Jadi bisa juga kalian bilang cute, atau kalau misalkan kalau sekarang nih yang lagi trennya, kalau misalkan tuh cowok itu atau perempuan itu benar-benar menarik, itu biasanya kita bilangnya hot ya. Hot, panas di sini, walaupun sama tulisannya panas, cuman itu lebih ke kalau disebutkan ke cowok atau ke cewek ya yang dia itu menarik, itu jadi bisa dibilang ya ganteng lah, menarik perhatian lah ya. Biasanya orang kalau udah bilang oh si so hot gitu ya, itu udah kayak oh menarik banget buat dia. Atau misalkan he is so hot gitu ya, si so hot gitu ya. Nah, biasanya kalau misalkan untuk ngomongin laki-laki ya, kalau misalkan hot itu lebih ke kayak misalkan cool gitu penampilan si cowoknya. Kalau misalkan kalian bilang handsome ke cowok, itu biasanya lebih ke pakaiannya rapi gitu, pokoknya kayak yang elegan lah kelihatannya. Nah, gitu ya. Next. Nah, di sini berikutnya yaitu kita belajar kata sebaliknya dari cantik. Itu beautiful adalah jelek, ugly ya, namun tidak sopan jika menggunakan kata ugly kepada kepada orang ya. Makanya kalau misalnya kalian lihat ada dia itu orang kurang menarik buat kalian bisa bilang ya ordinary ya, biasa aja gitu ya. Itu lebih sopan daripada kalian bilang ugly ya. Nah, kalian juga tidak sopan jika mengatakan seseorang yang dia itu gendut ya. Jangan katakan gendut, tapi lebih baik katakan overweight ya. Gitu. Ini penyebutan kalau misalkan memang kurang enak dipandang. Next. Nah, sekarang kita membicarakan tentang besar ya, size ya. Talking about height and weight ya. Jadi berbicara tentang ketinggian dan berat badan. Contohnya, for example, I'm roughly 1,80 m ya. Jadi katanya saya kira-kira tingginya 1,80 m ya. I weigh just under 80 kg. Berat saya itu sedikit di bawah 80 kg ya. Nah, jadi itu. Nah, di sini ada yang perlu kalian perhatikan, yaitu jika ingin mengatakan orang tersebut tinggi ya, bisa menyebut you are tall ya. Jadi kalau kalian menyebut oh dia itu tinggi banget gitu ya, bisa kalian bilang you are tall.
untuk hal yang sebaliknya bisa kalian bilang you are short ya, gitu. Nah, namun di sini juga disebutin jika orang tersebut tidak tinggi dan tidak pendek ya, kalian bisa bilang average ya, atau misalkan ya tingginya itu sama kayak yang lain ya, atau rata-rata lah, tinggi badan rata-rata itu average ya. Nah, berikutnya pakai lain untuk orang pendek khususnya yaitu shorty itu biasanya digunakan sebagai bahan ejekan. Jadi kalau kalian bilang ke seorang hey shorty come here gitu ya contohnya, itu mohon tidak digunakan karena biasanya itu untuk sebagai bahan ejekan lah ya. Seperti itu. Next. Nah, sekarang masuk ke bagian ketiga yaitu hair atau rambut ya. Di sini kalau kalian lihat gambar yang saya potong dari PDF kalian itu ada macam-macam warna rambutnya, ada blonde, ada fair, ada brown, ada dark, ada black. Nah, ini contoh warnanya kalau yang bagian atas. Nah, kalau yang di bagian bawah itu jenisnya ada straight itu lurus rambutnya, ada wavy itu bergelombang, kalau curly itu keriting kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, di sini juga ada note juga tambahan. Ingat, rambut itu kata benda yang tidak dapat dihitung ya, sehingga tidak memiliki bentuk jamak ya. Jadi kalian nggak bisa bilang hairs ya. Jadi hair tetap aja hair ya. Contoh lainnya yang dia tidak punya kata jamak ya, yang sama-sama tidak bisa dihitung itu air ya. Air juga tidak, susu juga tidak, kopi, teh juga itu sama. Bentuk-bentuk yang cairan itu tidak bisa dihitung, juga uang juga tidak bisa dihitung, makanya tidak ada bentuk jamaknya. Next ya. Nah, sekarang kita belajar tentang bagaimana talking about someone's appearance ya. Jadi membicarakan penampilan seseorang. Nah, di sini ada teks ya. Saya bacain dulu sebentar teksnya. Jadi talking about someone appearance. A. What does Sophia boyfriends look like ya. Jadi di sini ditanyain kata si A, pacarnya Sophia itu seperti apa ya. Is blonde and quite good looking ya. Dia itu rambutnya pirang, blonde itu pirang dan cukup ganteng katanya. Is he tall gitu. Tinggi enggak katanya ya. Tallish but he's got bored soldier. He looks very athletic. I think he does a lot of sports ya. Jadi katanya cukup tinggi ya. Tapi dia memiliki bahu yang lebar ya, dan dia terlihat cukup atletik ya. Saya pikir dia melakukan banyak olahraga ya. Is he quite smart ya? Apakah dia terlihat smart? Nah, di sini smart itu bukan pintar ya. Jadi look smart ya. Penampilan smart itu di sini dijelasin clean, tidy and stylish ya. Jadi bersih, rapi dan modis. Jadi kalau orang yang dia itu pakaiannya bersih, terus rapi dari atas ke bawah ya, dari bajunya rapi, rambutnya rapi, dan juga terlihat modis, itu kalian bisa sebut smart looking ya. Jadi smart di sini bukan masalah intelijen ya. Cuman lebih ke masalah penampilannya. Kalau penampilannya bersih, rapi dan modis itu udah bisa disebut smart ya. Nah, terakhir ya, he dresses quite well. The clothes he wears are quite nice ya. Jadi terakhir dia bilang ya, dia pakaiannya cukup bagus katanya. Dia berpakaian cukup bagus ya, kurang lebih kayak gitu ya. Next. Nah, note di sini ada note tambahan. Kita bisa menggunakan akhiran ish ya, kayak tadi tallish. Kalau kalian lihat, nah di sini yang B itu. Tallish ya, but he's got broad shoulders ya. Jadi ada kata tallish yaitu dari kata tall ya, atau tinggi. Jadi di sini kalian bisa menggunakan akhiran ish di akhir kata sifat yang bakal nambahkan arti jadi cukup ya. Kayak tadi cukup tinggi ya. Dia contoh ya, for example di sini contoh dia memiliki rambut yang cukup panjang gitu. Apa nih? Iya. Nah, berikutnya jika digunakan jika digunakan di akhir nomor maka artinya jadi kurang lebih ya, atau sekitar. Kalau contoh di sini 20s. She is 20s. Misalkan ada yang bilang gitu ya, she is 20s, maksudnya dia itu kurang lebih atau sekitar 20 tahunan ya. Jadi kalau misalkan ke kata sifat dia itu cukup tinggi atau cukup kecil atau cukup panjang gitu ya. Kalau misalkan di nomor itu kayak di sini 20s ya,
Itu kurang lebih artinya sekitar lah segitu ya. Ya, sekarang masuk ke bagian berikutnya. Tadi kita udah mendeskripsikan penampilan luar ya. Jadi rambutnya seperti apa gitu, tinggi atau tidak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke describing karakter atau mendeskripsikan karakteristik. Ya, kita perbesar dulu bentar. Nah, di sini ada potongan gambar. Kalau kalian bingung, itu di atas kan ada describe your character ya. Itu ada tanggal angka 1. Terus choose the number that describe you. For example, in the first line, 1 is very positive, 3 not very positive or negative, netral ya. 5 is very negative. Nah, di sini katanya suruh mendeskripsikan karakter kamu. Di sini ada contohnya yang pertama itu I think I am very positive. Jadi kalau misalnya kalian positif, orangnya orang positif, itu kalian lebih ke nomor 1 ya. Tapi kalau misalnya kalian negatif, orangnya orang negatif, itu kalian ke angka 5 gitu ditandainya. Nah, ini yang di bawah ada apa? Di bawah ini kalau kalian lihat nih, yang bagian bawah banyak kata itu what you are like as a person. Nah, contohnya itu. Nah, itu penjelasan dari kata-kata yang ada nomornya di atas. Contoh di sini describe your character, dikasih angka 1 ya. Nah, di situ jelasin kalau misalkan karakter itu apa? Karakter itu apa yang what you are like as a person ya, atau apa yang seperti apa kamu gitu, kurang lebih gitu itu artinya. Jadi kurang lebih gitu ya. Terus berikutnya I think I'm very positive. Positif itu apa? Nah, di sini dibilang positif itu believe that good thing will happen ya. Jadi kalau orang positif itu orang yang dia itu percaya bahwa sesuatu yang yang baik itu akan datang ke dia ya. Berikutnya di sini ada yang nomor 3 itu I'm usually reliable ya. Nah, di sini disebutin kalau reliable itu artinya can be trusted to do what people expect you to do ya. Jadi kurang lebih bisa dipercaya untuk melakukan apa yang orang harap kamu bisa lakukan gitu ya. Jadi amanah lah kalau bahasa ini ya. Ya, dan seterusnya ya. Di sini ada confident gitu ya, percaya diri. I'm quite shy gitu. Malu. Ya, terus ada juga I'm hardworking ya, pekerja keras. Terus ada I'm quite lazy ya. I have a good sense of humor ya. Nah, di sini disebutin yang nomor 7 nih, I have a good sense of humor. Itu artinya the ability to laugh and understand when someone is something is funny. Jadi di sini have a good sense of humor itu bukan kalian itu orangnya humoris atau gampang bikin orang lain ketawa, bukan. Justru di sini dibilang kalau misalkan kalian have a good sense of humor itu artinya kalian itu ngerti saatnya ketawa kapan gitu, saatnya enggak gitu. Jadi tahulah kalau menurut orang-orang itu ketawa ya kalian ketawa, itu good sense of humor ya. Ya, berikutnya I'm usually quite serious ya, serius ya, seperti bahasa Indonesia lah. Terus berikutnya I'm usually quite patient. Patient itu sabar ya. Yang terakhir I am quite impatient, tidak sabar ya. Nah, di sini ada nah di slide berikutnya kurang lebih saya artikan yang tadi ada berapa 9 ya. Nah, di sini ada common mistake ya. Jadi kesalahan yang sering dilakukan. Pertama ini ya, what's he like ya. Jadi kalau kalian nanya gitu, ini orangnya gimana sih gitu ya, dia tuh seperti apa karakternya gitu ya. Kalau misalnya kalian pengen tahu, nanyain karakter seseorang, kalian bisa bilang what's he like ya, bukan how is he like ya. Nah gitu. Berikutnya he is very nice gitu ya. Kalau misalnya nyebutin oh dia itu baik ya, kalian bilangnya he is very nice, bukan he is like very nice ya gitu. Ini kesalahan yang sering terjadi gitu ya dalam pengucapan karakter. Ya, next. Nah, di sini ada contoh beberapa karakter juga. Di kolom pertama yang bagian atas dulu ya. Di kolom pertama itu ada yang hal positifnya, yang di kanannya itu lawan katanya ya. Pertama ada generous ya. Generous itu kurang lebih dermawan ya. Happy to give more money to or help than is usual ya. Jadi kurang lebih suka menolong orang lain atau memberikan uang ke orang lain ya. Jadi dermawan lah. Honest ya. An honest person tells the truth ya. Jadi yang berikutnya ada yang namanya honest ya atau jujur. Kebalikannya tadi yang pertama itu mean, terus berikutnya ada dishonest ya. Ya, berikutnya
Berikutnya itu ada clever, intelligent ya. Jadi di sini maksud dari clever sama intelligent itu able to learn and understanding certain thing quickly. Jadi kurang lebih bisa bisa apa bisa belajar dan mengerti banyak hal secara cepat ya. Jadi kurang lebih ya cepat tanggap lah ya di sini. Kebalikannya stupid ya. Terus berikutnya ada calm ya, relax and not worried or frightened ya. Jadi calm itu tenang orangnya. Lawan katanya ada nervous sama anxious ya. Iya. Nah, next. Nah, di sini ada catatan juga, we use kind to describe someone who want to help people a lot ya, and nice, friendly or pleasant for someone who is heavy to talk to people. The opposites are unkind, unfriendly, and unpleasant. Nah, di atas ini disebutkan katanya, kalau misalkan kalian mau bilang ke orang, oh orang itu dia itu baik ya, baik dalam artian dia suka menolong orang, kalian gunakan kata kind ya. Kalau misalkan kalian pengen nyebutin orang ini baik, suka menolong orang, gunakan kata kind tadi ya. Nah, kalau misalkan kalian mau bilang, oh orang ini enak, kalau diajak ngobrol itu enak gitu, nyambung ya, terus dia itu baik dalam hal berbicaranya gitu ya, bukan menolong orang, cuman dalam berbicaranya dia itu baik ya. Jadi kalau misalkan dalam hal berbicara itu gunakan kata nice ya, itu untuk yang berbicara ya, atau friendly ya, itu ramah, atau pleasant, nyaman ya, menyenangkan. Nah, ini describing a friend ya. Di sini ada cerita. The first thing I would say about my best friend is that she is very sensible. Ya, jadi katanya hal pertama yang akan saya katakan tentang teman baik saya itu dia itu sangat sensible. Sensible di sini disebutkan practical, doesn't do stupid thing. Jadi kurang lebih normal lah ya. Dia tidak melakukan hal-hal yang aneh ya. Orang seperti biasanya itu sensible ya. Nah, berikutnya, I've never known Emilia to do anything silly ya. Di sini disebutin saya tidak pernah tahu Emilia itu melakukan hal-hal yang silly, itu ya konyol lah ya, kalau bahasa Indonesianya itu konyol. Kadang kan kalian pernah sering nemu teman yang emang kelakuannya agak konyol dikit ya, gitu ya. And I know I can always trust her ya. Jadi dan saya tahu saya selalu bisa mempercayai dia ya. She's also very creative. She makes things and she is very talented artist ya. Jadi dia juga sangat kreatif ya, kreatif di Indonesia juga sama. Dia itu membuat banyak hal katanya ya, dan dia itu sangat berbakat, artis yang sangat berbakat ya. I wish I had her talent. Saya harap saya memiliki bakat dia. Iya. Nah, jadi mungkin cukup sekian saja pelajaran untuk hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.